Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Aurelia Anandari dengan NIM 20821007 kelas 4A Prodi Tadis Matematika. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi kelas 11 semester 2 bab 8 tentang integral. Nah, di integral itu ada apa saja sih? Di integral ada 3 submateri. Yang pertama, mengenal apa itu integral. Yang kedua, integral tak tentu dan sifatnya. Yang ketiga, integral tentu dan sifatnya. Yuk kita langsung ke materi yang pertama, mengenal apa itu integral. Apa sih itu integral, teman-teman? Yuk kita simak sama-sama. Integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Seperti teman-teman ketahui juga, pada setiap operasi perhitungan ada kebalikannya. Misalnya, penjumlahan itu kebalikannya pengurangan, perkalian itu kebalikannya pembagian, pangkat kebalikannya akar. Nah, begitu juga dengan integral, teman-teman. Integral ini kebalikannya adalah turunan, dan turunan ini adalah kebalikan dari integral. Jadi udah paham ya definisi dari integral. Nah, untuk lebih memahami atau mengerti maksud dari definisi integral itu tadi, yuk kita ke ilustrasinya. Di sini saya memiliki ilustrasinya, di mana saya memiliki fx dan f aksen x. Di sini saya memiliki beberapa fungsi dan turunannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Maka f aksen x-nya atau turunannya itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, untuk mempelajari integral ini, teman-teman setidaknya harus paham konsep dasar dari turunan. Nah, f aksen x di 3x kuadrat ini dapat kita ubah menjadi fungsi awal tadi dengan kita integralkan menjadi x pangkat 3 tadi. Berubah menjadi x pangkat 3 atau fungsi awal itu tadi dengan kita integralkan turunannya itu. Nah, dari sini teman-teman udah tahu kan bahwa integral adalah kebalikan dari turunan dan turunan adalah kebalikan dari integral. Nah, untuk mengingatkan teman-teman lagi, nih saya punya rumus dari turunan, yaitu y sama dengan x pangkat n. Maka y aksennya itu pangkatnya kita kali ke depan dan pangkatnya kita kurangkan 1, yaitu menjadi y aksen sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Nah, untuk integral tadi kok bisa sih 3x kuadrat jadi 3x pangkat 3? Nih rumusnya, integral x n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Nah, selanjutnya integral tak tentu dan sifatnya. Di sini ada bentuk dasarnya, yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, untuk rumus dasarnya itu, kalau yang tadi itu kan saya makanya tuh 1 per n ditambah 1. Itu karena dia konstantanya 1. Tapi jika konstantanya itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, ini rumusnya, yaitu integral axn dx sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Di sini saya punya beberapa contoh soalnya. Baiklah, misalkan soal yang pertama itu saya memiliki integral 5dx. Maka integral dari 5dx ini adalah 5x ditambah c. Kenapa bisa begitu? Sesuai rumusnya tadi ya. Karena di sini dia hanya konstanta. Maka jika dia hanya terdiri dari konstanta, tidak ada variabelnya, maka integralnya itu adalah 5x ditambah c jika dia tak tentu. Nah, selanjutnya itu ada integral x pangkat 3 dx sama dengan rumusnya itu yang integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Maka nomor 2 ini dapat kita selesaikan dengan rumus itu, yaitu integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 karena a-nya itu bernilai 1 per 3 ditambah 1 karena pangkatnya 3 dikali x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c. Nah, pangkat 3 ditambah 1-nya itu kan kita jadikan per, maka hasilnya 1 per 4x pangkat 4 ditambah c. Begitu juga dengan nomor 3. Nah, integral tak tentu ini memiliki beberapa sifat, yaitu sifat-sifat integral tak tentu itu antara lain yang pertama, jika kita memiliki integral fx plus minus gx dx atau dua fungsi, maka kita dapat menyelesaikannya dengan memisahkan fungsi-fungsi itu menjadi integral fx dx plus minus integral gx dx. Itu entah dia dikurang atau ditambah. Nah, selanjutnya itu ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, jika teman-teman memiliki
integral yang seperti ini, teman-teman bisa memisahkan konstantanya itu di luar dan mengintegralkan fx dx-nya itu dulu. Nah, yang terakhir itu ada integral k dx sama dengan kx ditambah c. Nah, itu seperti contoh yang pertama tadi, yaitu integral 5 dx sama dengan 5x ditambah c. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Untuk integral tak tentu. Integral tak tentu ini jadi itu integral yang tidak memiliki batas. Nah, selanjutnya integral tentu dan sifatnya. Nah, karena integral tak tentu tadi itu integral yang tidak memiliki batas, beda halnya dengan integral tentu. Integral tentu ini memiliki batas A menuju B, bahwa batas di mana A itu adalah batas bawah dan B itu adalah batas atas. Nah, ini bentuk umumnya, yaitu integral A menuju B fx dx, di mana rumusnya integral A menuju B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, di sini saya mempunyai salah satu contoh soalnya. Misalkan kita mempunyai integral 2 menuju 3x kuadrat dx sama dengan, kita selesaikan. Nah, kita integralkan dulu dengan rumus integral yang awal tadi. Menjadi 1 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dengan batas 2 menuju 3. Nah, jadi x-nya itu kita ganti dengan 3 dan 2, dimana b-nya itu tadi kan 3 dan a-nya itu tadi 2. Maka nanti yang sudah kita ganti itu kita kurangkan. Nih, menjadi 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1 per 3 dikali 2 pangkat 3. Maka sama dengan menjadi 9 dikurang 8 per 3. Nah, hasilnya itu menjadi 19 per 3. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, bedanya integral tak tentu dan integral tentu tadi, jika integral tak tentu itu kita tambahkan C hasilnya karena dia tidak memiliki batas. Jika integral tentu itu, kita tidak memerlukan untuk menambahkan C lagi terhadap hasil akhirnya karena dia sudah memiliki hasil akhir dengan dia memiliki batas atas dan batas bawah itu tadi. Jadi, begitu ya teman-teman. Integral tentu ini juga memiliki beberapa sifat. Nah, ini dia beberapa sifatnya teman-teman. Nah, jika batas atas dan batas bawahnya itu sama, maka hasil dari integralnya itu sudah pasti 0 karena batas atas dan bawahnya aja itu sama gitu kan. Nah, terus ada integralnya jika integral A menuju B fx dx itu batas atas dan batas bawahnya itu kita balikan menjadi integral B menuju A, maka hasil dari integralnya itu adalah minus ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir kita mempunyai integral seperti biasa, tapi bentuknya itu bisa saja seperti integral A menuju C fx dx ditambah integral C menuju B fx dx, maka itu sama saja dengan integral A menuju B fx dx. Kan C-nya itu bisa kita coret aja. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.